Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Kausar. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan asas par in parem non habet imperium dan analisis berita tentang pejabat AS diberhentikan terkait serangan Benghazi. Jawaban pertama yaitu azas par in parem non habet imperium adalah ungkapan dalam hukum yang berasal dari bahasa Latin. Ungkapan ini memiliki arti tidak ada kekuasaan atas kekuasaan, atau kekuasaan tidak boleh meniadakan kekuasaan yang sama. Asas ini mengacu pada prinsip bahwa otoritas atau kekuasaan suatu pihak dapat mengatasi otoritas atau kekuasaan pihak lain yang setara. Dalam konteks hukum, asas ini sering diterapkan pada hubungan pemerintahan antara pemerintah dan rakyat, atau antara badan-badan pemerintahan yang berbeda. Dalam praktiknya, asas ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan. Dengan menghormati asas ini, diharapkan terciptanya keseimbangan kekuasaan yang adil dan tidak merugikan pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Asas ini berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara yang memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing. Peraturan tersebut berlaku untuk negara tersebut, mulai dari pimpinan tertinggi hingga rakyat biasa yang ada di sana. Peraturan tersebut dibuat mulai dari pembuatan naskah akademik, rancangan undang-undang, sampai pada pengesahannya. Undang-undang yang telah berlaku mengikat semua warga negara dan warga asing yang berada dalam suatu negara. Warga negara asing yang berada dalam suatu negara yang bukan negaranya harus tunduk pada hukum negara setempat, walau hanya pendatang. Tapi jika seseorang yang tidak berada di negara yang bukan negaranya, maka hukum negara lain tidak dapat berlaku, yang artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara tidak akan bisa dihukum dengan hukum lain. Begitupun bagi kepala negara. Seorang kepala negara memiliki kedaulatan yang sebagaimana kedaulatan negaranya mempunyai undang-undang sendiri. Artinya jika kepala negara melakukan pelanggaran sebuah norma hukum terhadap negara lain, pelanggaran tersebut dilakukan bukan pada kawasan teritorialnya atau yurisdiksinya, maka kepala negara tersebut tidak dapat dihukum dengan hukum negara tempat di mana ia melakukan pelanggaran. Seberat apapun pelanggaran yang dilakukan, tetap tidak bisa dihukum dengan hukum negara lain. Kemudian produk hukum yang dapat mengadili seorang kepala negara adalah dengan menggunakan atau memakai hukum internasional. Hukum internasional sendiri merupakan sebuah kesepakatan negara-negara untuk membentuk suatu norma hukum terhadap apa yang boleh dilakukan
dan apa yang tidak boleh dilakukan atas dasar keadilan. Dalam kesepakatan bersama tersebut, dibentuklah peradilan yang sifatnya global bagi seluruh negara anggota yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa internasional, baik yang dilakukan oleh negara maupun individu sebagai subjek hukum internasional. Seorang kepala negara bisa diadili dengan hukum internasional atas dasar melanggar aturan internasional. Peradilan internasional nantinya akan menjatuhkan sanksi kepada kepala negara jika terbukti ia bersalah. Hal ini sama dengan peradilan biasa dalam sebuah negara. Negara dapat melakukan pembelaan terhadap negaranya yang disangka bersalah karena telah melanggar hukum internasional. Upaya hukum juga dapat dilakukan jika merasa belum memenuhi rasa keadilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jawaban pertanyaan yang kedua, yaitu azas par in parem non habet imperium adalah prinsip hukum Latin yang bermakna pihak yang sama tidak mempunyai kekuasaan atas pihak yang sama. Prinsip ini menunjukkan bahwa pihak yang sama tidak bisa menjadi hakim dan terdakwa dalam kasus yang sama. Dalam konteks berita tentang pejabat AS yang diberhentikan terkait serangan Benghazi, prinsip ini bisa diartikan bahwa pejabat yang terlibat dalam kejadian tersebut tidak bisa menjadi hakim atas dirinya sendiri. Hal ini memperlihatkan pentingnya prinsip pengadilan yang adil dan independen dalam menjalankan sistem hukum yang demokratis. Namun perlu dicatat bahwa berita tersebut tidak dapat memberikan cukup informasi untuk dapat disimpulkan bahwa prinsip ini secara langsung terkait dengan alasan pemecatan pejabat tersebut. Ada banyak faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan untuk memberhentikan pejabat tertentu, termasuk kinerja dan kesalahan dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap berita yang lebih lengkap dan terperinci untuk dapat memahami situasi tersebut dengan lebih baik.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait jawaban tentang dua pertanyaan tersebut. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak gangguan suara dikarenakan hari ini hujan dan listrik pun mati. Ini saya pakai flash HP. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.